Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota Somadun Fazilah, Sigma Yunitasari, Silva Rahmawati, dan Silvi Fitria Rahmawati. Izinkanlah kami mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dengan judul Konsep Teoritis Jenis Kalimat-Kalimat Secara Umum. Yang pertama ini ada jenis-jenis kalimat. Jenis-jenis kalimat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu kalimat simpleks, kalimat kompleks, kalimat majemuk, dan kalimat majemuk kompleks. Yang pertama, kalimat simpleks. Kalimat simpleks merupakan kalimat yang terdiri atas satu klausa atau satu struktur predikat. Satu struktur predikat di dalam kalimat dapat berupa subjek dan predikat, subjek, predikat, dan objek, subjek, predikat, dan pelengkap, subjek, predikat, objek, dan pelengkap, yang terakhir subjek, predikat, dan keterangan. Contohnya seperti yang tertera pada layar. Yang kedua ada kalimat kompleks. Kalimat kompleks ini merupakan kalimat yang terdiri atas klausa utama dan klausa subordinatif. Klausa utama disebut juga induk kalimat, sedangkan klausa subordinatif disebut kanak kalimat. Dan contohnya seperti yang tertera pada layar. Yang ketiga ada kalimat majemuk. Kalimat majemuk merupakan kalimat yang terdiri atas dua klausa utama atau lebih yang dapat berdiri sendiri sebagai kalimat lepas. Hubungan antara klausa yang satu dengan yang lain dalam kalimat ini menyatakan hubungan koordinatif. Contohnya seperti yang tertera pada layar. Yang terakhir ada kalimat majemuk kompleks. Kalimat majemuk kompleks merupakan kalimat yang terdiri atas 3 klausa atau lebih. 2 di antara dalam kalimat majemuk ini merupakan klausa utama, sedangkan klausa yang lain merupakan klausa subordinatif yang berfungsi sebagai pemerluas salah satu atau kedua fungsi dalam klausa utama. Contohnya seperti pada yang tertera pada layar. Selanjutnya adalah kalimat berdasarkan jumlah klausanya. 1. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang mempunyai satu subjek, satu predikat, satu objek atau keterangan. Dengan demikian, semua kalimat dasar adalah kalimat tunggal. Akan tetapi, tidak semua kalimat tunggal merupakan kalimat dasar. Contohnya, aku membaca novel di teras. Wisatawan asing berlibur di Indonesia. Ibu memasak sayur sup. Yang kedua adalah kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas lebih dari satu proposisi sehingga mempunyai paling tidak predikat yang tidak dapat dijadikan suatu kesatuan. Karena itu, maka kalimat majemuk selalu berwujud 2 klausa atau lebih. Contohnya, Budi bermain sepak bola dengan kakak dan teman-temannya. Aku sedang tidur di kamar dan Rani belajar di ruang tamu. Ibu menyirami tanaman ketika tanaman sudah mulai layu. Selanjutnya, kalimat berdasarkan hubungan antara pelaku dengan perbuatan. Yang pertama, kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan suatu pekerjaan atau tindakan. Kalimat ini biasanya memiliki predikat berupa kata kerja yang berawalan mo dan ber. Predikat juga dapat berupa kata kerja aus, atau kata kerja yang tidak dapat dilekati oleh awalan me saja, misalnya pergi, tidur, mandi, dan lain-lain, kecuali makan dan minum. Contohnya, adik membaca buku di teras. Ibu memasak sayur di dapur. Andi memakan roti sisir di ruang tamu. Kedua, kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenal suatu pekerjaan atau tindakan. Kalimat bentuk ini memiliki predikat berupa kata kerja yang berawalan di dan ter dan diikuti kata depan oleh. Contohnya, kue itu dimakan oleh Rara, bukuku dibawa oleh Salsa, mangga di kulkas dikupas oleh ibu. Yang ketiga, kalimat netral. Kalimat netral adalah kalimat yang tidak berstruktur pelaku perbuatan. Contohnya, saya akan keluar dari kamar sekarang namun saya akan kembali kemudian. Internet memang banyak manfaatnya, namun juga banyak sisi negatifnya. Selanjutnya yaitu kalimat berdasarkan tujuan. Kalimat berdasarkan tujuan dibagi menjadi 4, yaitu 1. Kalimat pertanyaan, 2. Kalimat pernyataan, 3. Kalimat perintah, 4. Kalimat seruan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kalimat pertanyaan.
Kalimat tanya adalah suatu kalimat yang pada hakikatnya menanyakan sesuatu atau menginginkan sesuatu jawaban. Secara ketatabahasaan, kalimat tanya adalah suatu kalimat yang dicirikan oleh penanda-penanda formal yang berwujud atau bentuk-bentuk kebahasaan dan berfungsi untuk memperoleh keterangan dari lawan bicara. Contohnya, berapa jumlah buku yang ada di perpustakaan? Siapa yang menjawab pertanyaan itu? Kapan kamu berangkat ke Jakarta? Yang kedua yaitu kalimat pernyataan. Kalimat pernyataan adalah kalimat yang hanya memiliki arti benar atau salah dan selalu memiliki subjek yang mendahului kata kerja. Contohnya, Jakarta merupakan ibu kota Indonesia. Akila adalah anak ketiga dari 5 bersaudara. Mangga adalah buah kesukaannya Tony. Yang ketiga yaitu kalimat perintah. Kalimat perintah merupakan kalimat yang isinya menginformasikan pesan agar orang lain melakukan atau meninggalkan perbuatan yang dikehendaki oleh penuturnya. Kalimat perintah disebut dengan kalimat suruh. Contohnya, bersihkan papan tulis itu. Jangan membuang sampah sembarangan. Letakkan pensil itu di laci. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah kalimat seruan. Kalimat seruan adalah kalimat yang biasa digunakan sebagai bentuk pengekspresian sesuatu pada diri seseorang. Ekspresi tersebut berupa kemarahan, kesenangan, kekaguman, kekecewaan, dan lain sebagainya. Contohnya, wow, makanan enak sekali. Lucunya boneka itu. Wow, cantik sekali gaun itu. Seperti itu. Selanjutnya yaitu kalimat berdasarkan kelengkapan unsur. Yang pertama yaitu kalimat lengkap. Kalimat lengkap merupakan kalimat sekurang-kurangnya terdiri atas unsur subjek dan predikat. Bila perlu, sebuah kalimat lengkap bisa terdiri atas subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Contohnya bisa dilihat di slide. Yang kedua yaitu kalimat tidak lengkap, merupakan kalimat yang hanya memiliki 1 atau 2 unsur kalimat saja. Jenis kalimat ini biasanya terkandung dalam semboyan, sapaan, atau dalam kalimat seruan. Contohnya, halo Nona Manis, terima kasih. Hai, apa kabar? Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Jenis-jenis kalimat berdasarkan pola subjek dan predikat. 1. Kalimat versi atau biasa. Kalimat versi merupakan kalimat yang sesuai dengan susunan pola kalimat dasar pada bahasa Indonesia, yaitu subjek, predikat, atau subjek, predikat, objek, keterangan, atau subjek, predikat, keterangan, dan lain sebagainya. Contohnya, aku berjalan sejauh 3 km. Kata aku di sini sebagai subjek, berjalan sebagai predikat, sejauh 3 km sebagai keterangan. Contoh yang kedua yaitu dia membeli sepatu di pasar Anyer. Dia sebagai subjek, membeli sebagai predikat, sepatu sebagai objek, di pasar Anyer sebagai keterangan. Yang kedua yaitu kalimat inversi atau susun balik. Kalimat ini merupakan kalimat yang memiliki ciri khas adanya predikat yang mendahului kata subjek. Kalimat ini biasanya digunakan untuk menyampaikan penekanan atau ketegasan makna. Kata pertama yang muncul merupakan kata yang menjadi penentu makna kalimat sekaligus menjadi kata yang menimbulkan kesan terhadap pembaca maupun pendengarnya. Contohnya, bahwa gadis itu ke hadapanku. Bahwa sebagai predikat, gadis itu sebagai subjek, ke hadapanku sebagai keterangan. Kalimat langsung yaitu kalimat berita yang memuat peristiwa atau kejadian dan sumber lain yang langsung ditiru, dikutip, atau mengulang kembali ajaran dari sumber tersebut. Kalimat ini diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju.
Adapun ciri-ciri kalimat langsung adalah 1. Menggunakan tanda petik, 2. Menggunakan intonasi tinggi untuk tanda tanya, intonasi datar untuk kalimat berita, dan tanda seru dilakukan dengan intonasi perintah. Yang ketiga, kata ganti orang pertama dan orang kedua. Cara penulisan kalimat langsung adalah 1. Menggunakan tanda petik. Bagian kalimat langsung diapit oleh tanda petik 2, bukan tanda petik 1. 2. Letak tanda petik. Tanda petik penutup ditaruh setelah tanda baca yang mengakhiri kalimat petikan. Contoh, Andi mengatakan, "Aku akan pergi ke sekolah besok." 3. Letak kalimat pengiring sebelum kalimat petikan. Kalimat pengiring harus diakhiri dengan 1 tanda koma dan 1 spasi apabila bagian kalimat pengiring terletak sebelum kalimat petikan. Contoh, Ulu berkata, "Biarkan saya bernyanyi sendiri." 4. Letak kalimat pengiring setelah kalimat petikan. Kalimat pengiring harus diakhiri dengan 1 tanda koma dan 1 spasi apabila kalimat pengiring terletak setelah kalimat petikan. Contoh, Ulu, "Aku tidak suka dengan hujan," kata semut lirih. 5. Penulisan 2 kalimat petikan. Jika ada 2 kalimat petikan, huruf awal pada kalimat petikan pertama menggunakan huruf kapital, sedangkan pada kalimat petikan kedua menggunakan huruf kecil, kecuali nama orang dan kata sapaan. Contoh, "Coba saja minta sama ayah," kata ibu. "Dia pasti akan memberikannya." 6. Penggunaan tanda koma. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain yang mengiringinya dalam kalimat, jika petikan itu berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. Kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Kalimat tidak langsung yaitu kalimat berita yang memuat peristiwa atau kejadian dari sumber lain yang kemudian diubah susunannya oleh penutur, artinya tidak menirukan sumber itu. Ciri-ciri kalimat tidak langsung adalah 1. Tidak menggunakan tanda petik, 2. Intonasi membacanya datar. Yang ketiga, terdapat perubahan kata ganti orang. Kata ganti orang pertama berubah menjadi orang ketiga. Contohnya, saya dan aku itu menjadi dia atau ia. Kata ganti orang kedua berubah menjadi orang kesatu. Kamu, dia menjadi saya atau nama orang. Kata ganti orang kedua dan kesatu jamak berubah menjadi kami, kita, dan mereka. Kalian menjadi mereka dan kami. Contoh, ayah menyuruhku untuk mengantarkan surat ini ke kantor pos. Contoh yang kedua, Bu Guru menyuruh anak-anak untuk berbaris rapi. Sekian presentasi dari kami kelompok 4. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.